Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Artinya, baguskanlah bacaan Al-Quran dengan suara-suara kalian. nah, ini hadis riwayat Muslim. Apa sih yang dimaksud zainul Quran bi aswatikum? Hiasilah, perbaguslah bacaan Al-Quran dengan suara kalian. Al-Quran itu sudah bagus ya, Al-Quran itu sudah indah, Al-Quran itu sudah bagus, Al-Quran sudah mulia. Jadi maksudnya gimana? Kok disuruh perbagus Al-Quran dengan suara kita? Ini maklum artinya maknanya terbalik. Karena ada beberapa hadis yang maknanya juga terbalik. Maksudnya gini, ditafsirkan oleh para hadis, maksudnya hiasilah suara kalian, perbaguslah suara kalian dengan bacaan Quran. Bukan Quran yang diperbagus, Al-Quran sudah bagus, Al-Quran sudah mulia, Al-Quran sudah indah. Gak usah pakai diindah-indahin, Al-Quran udah indah banget. Al-Quran tuh paling indah, paling bagus, paling mulia. Maksudnya gini, hiasilah suara kalian, suara kalian tuh berbagus, berindah. Muliakan suara kalian dengan banyak baca Quran. Gitu maksudnya. Karena ada hadis Nabi juga mengatakan zainul Quran. Ada hadis Nabi berterbalik juga nih. Maksudnya gini, zainu aswatakum bil Quran. Hadisnya sahih juga. Hiasilah suara kalian dengan Al-Quran. Tuh suara kalian tuh hiasi, iringi, baguskanlah, indahkanlah dengan baca Quran. Maksudnya gitu ya. Jadi ada 3 makna di sini ya. Kalau baca Quran jangan asal-asalan ya. Jangan asal-asalan, asal. Yang dibaca nggak jelas, nggak tartil, nggak indah, nggak bagus. Al-Qur'annya malah dijelek-jelekin, diburuk-burukin dengan bacaan kita. Baca Quran tuh jangan kalah sama orang yang memperindah suaranya dengan syair, dengan lagu. Tapi baca Quran tuh yang benar, yang tartil, yang bagus, yang indah. Karena suara indah kita, suara bagus kita bisa membuat kita khusyuk, membuat kita tenang, membuat kita senang dan nikmat membaca Quran, gitu Pak. Jangan baca Quran asal. Baca Quran asal banyak Pak. Yang penting lagunya dilagu-laguin, tapi Qurannya salah, Qurannya tajwidnya nggak bener, makhrajnya nggak bener, jangan. Jadi maksudnya Al-Quran itu udah indah, Al-Quran itu udah bagus, Al-Quran itu udah mulia, dan suara kita, lisan kita bisa mulia, bisa indah, bisa bagus dengan banyak membaca Quran. Maksudnya gitu ya. Dan yang pertama, maksud hadis ini kalau baca Quran tuh bagusin suara, pokoknya bagusin suara, indahin suara. Bahkan Rasulullah senang kalau ada sahabatnya baca Quran bagus, indah, suaranya merdu. Senang banget. Ada kisah gini Pak. Ada namanya sahabat Rasulullah namanya Musa al-Ash'ari. Itu Sayyidina Musa al-Ash'ari, sahabat Nabi yang suaranya indah, bagus. Datang ke masjid baca Quran. Ternyata Nabi di balik kamarnya, karena Nabi itu sama kamar Nabi sama masjid dempet ya. Misalnya nih kamar Nabi, ini masjid Sayyidina Musa al-Ash'ari
membaca Quran dengan indah, dengan bagus, dengan merdu. Ini Sayyidina Musa al-Asy'ari baca sendiri, dia nggak tahu ada yang dengerin, nggak tahu. Emang Sayyidina Musa al-Asy'ari itu orangnya satu kampung tuh indah suaranya, pokoknya banyak, mahir, indah, bagus suara mereka. Termasuk Sayyidina Musa al-Asy'ari ini dari kampung yang suaranya paling bagus. Kalau di sini kita kayak di Tasik deh ya. Di Tasik tuh suaranya kan bagus-bagus tuh, indah, enak gitu. Jadi satu kampung banyak orang yang suaranya bagus-bagus, termasuk Sayyidina Musa al-Asy'ari ini dari kampung yang suaranya bagus-bagus. Baca ada tuh, baca suaranya bagus, indah, enak, nikmat. Langsung pas Nabi keluar, Sayyidina Musa dikatakan, wahai Sayyidina Musa, wahai sahabatku, sesungguhnya jika engkau tahu aku mendengarkan dengan senang hati, aku nikmati, pasti kau akan girang, wahai Sayyidina Musa al-Asy'ari. Kata Sayyidina Musa al-Asy'ari, ya Rasulullah, emang kenapa? Kata Rasulullah, sesungguhnya aku mendengarkan suaramu. Innaka man utiya, sesungguhnya kau telah diberikan oleh Allah sautan hasanah, suara yang bagus. Mizbaran mizbaran min Sayyidina Daud, sesungguhnya kau seperti suaranya mizbarnya Nabi Daud, serulingnya Nabi Daud. Sangat indah suaramu dan aku terkesan dengan suaramu dan dengan bacaan Qur'anmu. Maka kata Sayyidina Musa al-Asy'ari, ya Rasulullah, kalau aku tahu aja kau mendengarkan bacaanku, aku akan memperindah lagi suaraku dan aku memperindah lagi, memperbagus lagi suaraku dalam membaca Quran. Tuh, yang pertama baca Quran, bagusin suara, indahin suara. Yang kedua, kalau mintain bacain Quran dengan orang suaranya yang indah, yang bagus. Itu yang kedua. Jadi boleh kita Pak meminta orang untuk membacakan Quran agar kita dengerin suara bacaannya, boleh. Sunnah malah. Rasulullah sering kali menyuruh sahabat baca Quran. Wahai sahabatku, bacaan Quran depanku. Maka sahabat bilang, ya Rasulullah, sesungguhnya Al-Quran diturunkan kepadamu, kenapa kami suruh baca? Karena Rasulullah bilang, sesungguhnya aku suka mendengar bacaan Quran dari orang lain. Tuh yang kedua ya. Yang kedua, mendengarkan Quran dengan suara yang indah itu juga dianjurkan. Kalau kita misalnya di sini, ngundang Muammar ZA. Itu sunnah Pak. Kenapa? Muammar ZA misalnya, Qori siapa aja? Ngundang Muammar ZA, mari. Mana? Ngapain? Memperdengarkan bacaan Quran dengan suara yang indah. Itu sunnah Pak. Ya kalau kita kan baca Maulid, sunnah manggil Qori yang suaranya indah, suaranya bagus. Itu juga sunnah. Nabi menyuruh orang untuk baca Quran di hadapannya. Jadi kita juga boleh nyuruh orang baca Quran di hadapan kita. Sunnah. Acara apa aja juga sunnah. Maulid, Isra Mi'raj, lahiran anak, nikahan anak, sunnah juga manggil orang baca Quran di hadapan kita agar kita mendengar bacaannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dianjurkan juga untuk membaca Quran. Jadi ada tiga nih. Baca Quran dengan indah, dengerin Quran dari orang yang suaranya indah. Dan yang ketiga, memperdengarkan Al-Quran dengan suara yang indah. Jadi ada tiga makna di sini. Baca Quran dengan indah, nyuruh orang yang suaranya indah, dan mendengarkan Quran dengan indah. Jadi bacaan Quran itu sebenarnya nikmat, enak, dan tenangin hati Pak. Karena Al-Quran ini satu-satunya kitab yang tidak pernah berubah. Semua kitab Pak, yang namanya Injil, Zabur,
Taurat yang perlu kita ketahui nih Pak, kan kitab tuh ada banyak, bukan ada 4 Pak, kitab tuh banyak. Ada yang mengatakan 104 kitab yang Allah turunkan, kitab suci ya, 104 kitab. Ada yang bilang 114 kitab yang Allah turunkan. Tapi yang perlu kita ketahui, yang wajib kita ketahui cuma 4. Yang 100 lebih itu nggak wajib Pak. Siapa nabinya yang diturunkan nggak wajib. Apa nama kitabnya nggak wajib. Yang wajib kita ketahui 4 kitab ini. Pertama Zabur kepada Nabi Daud. Kedua Taurat kepada Nabi Musa. Ketiga Injil kepada Nabi Isa. Dan terakhir Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi 4-empatnya harus tahu nih, kitabnya apa dan nabinya siapa. Dan sejak zaman dahulu sampai sekarang tidak ada satu kitab pun yang murni kecuali Al-Quran. Karena apa? Karena satu-satunya kitab yang dijamin keasliannya cuma Al-Quran. Mana dalilnya? Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran, kata Allah. Aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang menjaganya sampai hari kiamat. Allah jagain Quran, gak akan pernah bisa dirubah. Al-Quran tuh gak pernah bisa dirubah sama siapapun. Walaupun ada yang bilang nih, pengen palsuan, pengen nambahin Quran, pengen malsuin Quran, tapi pasti ketahuan Pak. Pasti ketahuan sama orang yang hafal Quran. Karena banyak yang hafal Quran, gak bakal bisa Al-Quran dipalsuin, ditambahin, dikurangin, gak bakal bisa. Jadi Allah yang jamin Al-Quran itu asli, Al-Quran itu murni, gak pernah bisa dirubah sama siapapun. Kalau Injil, Taurat, Zabur itu bisa dirubah. Kenapa? Gak ada jaminan dari Allah. Terkadang ditambah-tambahin tuh sama orang-orang yang Yahudi, Nasrani, ditambahin, kadang dikurangin, kadang diselewengin hatinya, maknanya diselewengkan oleh mereka. Tapi Al-Quran gak bisa. Jadi satu-satunya kitab yang dijamin keasliannya, dijamin kemurniannya cuma Al-Quran. Oleh sebab itulah Al-Quran tuh baca Qurannya dapat pahala, lihat Qurannya dapat pahala, dengerinnya dapat pahala. Kita belum baca Pak, baru lihat doang, lihat Quran, belum baca, cuma lihat doang ini, ya Allah dapat pahala. Sama kayak lihat Ka'bah dapat pahala. Lihat Ka'bah dapat pahala Pak. Lihat Quran juga dapat pahala. Belum baca belum. Lihat Quran doang dapat pahala. Sama kayak kita lihat Ka'bah. Yang kedua, baca Quran lebih lagi pahalanya berlipat ganda. Yang ketiga, mendengarkan Quran juga dapat pahala. Yang ketiga ya, lihat, baca, dengerin. Itu 3. Berarti kalau dia baca nih, berarti dia dengarkan bacaan sendiri dan dapat pahala baca, dapat pahala dengerin. Karena kalau nggak baca, kencengin bacanya, sunnah kencengin. Kenceng tapi jangan ganggu orang. Maksudnya biar dia sendiri dengar. Kemudian yang ketiga, dia lihat bacaan Quran dapat pahala. Dia baca sendiri nih, dia berarti dengar bacaan dia sendiri. Kemudian dia lihat Al-Quran, berarti pahalanya double. Pahala baca, pahala lihat, pahala dengerin bacaan sendiri, kan kedengeran sama kupingnya. Itu yang 3 pahala. Tapi orang yang baca 1 huruf, pahalanya berapa? Kita baca Alif Lam Mim. Ada 3 huruf ya. Kata Nabi itu 3 huruf Pak, bukan 1 huruf. Ada 3 huruf, Alif Lam Mim, 3 huruf. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha." La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun.
Barang siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, baru satu huruf, maka baginya 10 pahala kebaikan. 10 pahala Pak, satu huruf. Berarti kalau dia baca alif lam mim, ada 3 huruf, berarti 30 pahala kebaikan. Kalau baca qul hu berapa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Ikhlas ada 50 huruf. Berarti 50 kali 10, berarti 500 pahala kebaikan yang Allah berikan kepada dia. Itu bacanya minimal kalau nggak punya wudu. Ya, 10 pahala tuh per hurufnya kalau nggak punya wudu. Kalau punya wudu, beda lagi Pak. Kan kita boleh baca, walaupun nggak punya wudu, boleh baca Pak Al-Quran. Asal jangan junub, jangan ada sesar, jangan haid. Kalau nggak punya wudu, boleh nggak baca Quran? Boleh. Bahkan pahalanya 10 kali lipat. Kita nih di motor, di mobil, di jalan, di lapangan, nggak punya wudu, boleh baca Quran, banyakin. Baca misalnya kita apalnya apa? Kulhu, baca kulhu. Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Ayat kursi, baca ayat kursi. Walaupun nggak punya wudu, boleh baca Quran tanpa megang mushaf, tanpa megang Quran ya. Pahalanya berapa? 10 kali lipat per hurufnya. Kalau dia punya wudu, beda lagi pahalanya ya. Beda lagi. Al-Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan nih, man qara'a al-Qur'an wa huwa qa'imun fi shalah kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah. Siapa orang yang membaca Quran dalam keadaan dia wudu dan dalam keadaan salat, kayak tadi kita salat ya, pahalanya per huruf Allah akan berikan satu hurufnya 100 pahala kebaikan. 100 Pak. Kalau dia punya wudu plus dia dalam sholat, 100 kebaikan setiap huruf. Satu hurufnya 100. Berarti kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf kali 100, 1900 pahala kebaikan. Bismillah doang tuh, Bismillahirrahmanirrahim 19 kali 100 kalau dalam sholat. Wa man qara'a wa huwa qa'idun fi shalah kana lahu bi kulli harfin khamsuna hasanah. Dan barang siapa yang kalau sholatnya nggak berdiri, mungkin dia malas sholatnya duduk. Kalau sholat sunnah, kalau sholat fardu wajib diri. Tapi kalau sholat sunnah mungkin dia malas, dia capek, dia akhirnya duduk dalam sholat sunnah, maka pahalanya satu hurufnya 50 pahala kebaikan kalau dia sholatnya duduk. Boleh gak sholat duduk? Kalau nggak sakit. Kalau sholat sunnah boleh. Tapi kalau sholat wajib, selama dia masih bisa berdiri, wajib berdiri. Kalau dia nggak bisa berdiri, baru boleh duduk. Tapi kalau sholat sunnah, mau dia bisa diri kek, mau dia sehat kek, mau dia sakit kek, kalau sholat sunnah boleh dia duduk. Walaupun sholatnya dia mampu berdiri, boleh duduk. Kalau taraweh nih, misalnya taraweh, kita jadi makmum taraweh. Aduh, pegel, capek, misalnya encok. Boleh Pak duduk karena sholat taraweh. Walaupun kita sehat, kita bisa berdiri, tapi kita duduk karena sholat sunnah. Sholat taraweh kan sunnah. Sholat witir, sholat tahajud, sholat hajat, boleh duduk. Walaupun kita sehat, walaupun kita mampu untuk berdiri, boleh duduk. Tapi kalau sholatnya duduk, baca Qurannya satu hurufnya dapat 50 kebaikan. Nah, kalau di luar salat berapa? Waman qara'ahu kharija salah wa huwa ala taharatin kana lahu bi kulli harfin 25 hasanah. Barang siapa yang baca Quran dalam keadaan berwudu tapi bukan salat, tidak keadaan dalam salat, artinya dia baca di luar salat, maka setiap hurufnya 25 kebaikan. 25 pahala Pak. Kalau kita baca Quran dalam keadaan wudu,
udah suci, sudah berwudu, maka setiap satu hurufnya dapat 25 pahala kebaikan. Nah, kalau nggak punya wudu 10 kayak tadi. Kalau punya wudu 10, Pak. Satu hurufnya 10. Jadi kalau kita baca nggak punya wudu boleh. Dan kalau kita baca Quran dan mau mengajarin Al-Quran, maka kita termasuk orang-orang yang paling terbaik dari umat Nabi. Siapa sih yang paling terbaik dari umatnya Nabi? Kata Nabi kan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian, yang paling terbaik di antara kalian, orang yang mau belajar Quran dan ngajarin Al-Quran. Jangan malu, Pak. Jangan malu, walaupun malu kenapa? Udah segini masa masih belajar Quran. Jangan malu, karena Quran itu nggak ada tuh kata terlambat, nggak ada kata malu, nggak ada kata telat. Walaupun usia kita udah lanjut, masih wajib belajar Quran. Masih wajib, Pak, belajar Quran. Jadi jangan malu, karena belajar Quran adalah termasuk ibadah terbaik umat Nabi. Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah belajar dan baca Quran. Tuh. Jadi termasuk ibadah terbaik apa sih? Baca Quran, belajar Quran. Jangan malu, Pak. Kita datang sama ustaz, kita datang sama guru. Ustaz, saya nih pengen baca Quran, pengen bisa ngaji, pengen biar benar bacaan saya, Fatihah saya. Boleh, wajib, dianjurkan, jangan malu. Lebih-lebih lagi kalau kita punya anak, jangan sampai dia nggak bisa baca Quran. Sibuk dunia boleh, tapi jangan lupa anak kita nih, jangan lupa ajarin Quran. Kalau kita nggak bisa, suruh ustadz untuk ngajarin dia Quran. Karena jaminannya besar. Siapa orang yang menyuruh anaknya atau mengajarkan anaknya untuk belajar Quran, dapat keutamaan besar dari Allah. Jangan main-main, Pak. Anak kita nih kalau nggak bisa baca Quran, yang dosa kita, orang tua. Anak kita ajarin komputer, bahasa Inggris, ekonomi, akuntansi, les ini, les itu. Tapi lupa anak kita ini nggak bisa baca Quran, orang tuanya dosa besar. Dosa paling terbesar apa sih bagi orang tua? Dosa paling terbesar orang tua adalah membiarkan anaknya nggak bisa baca Quran. Anaknya jago bahasa Inggris, wih bangga. Anak gua lulus dapat S1, anak gua dapat kerja jadi orang kaya, anak gua ini itu sukses. Giliran baca Quran nggak bisa, di akhirat malu-maluin kita, Pak. Anak kita tuh malu-maluin kita. Walaupun dia suksesnya di dunia, tapi di akhirat nyeret kita masuk neraka. Rasulullah bersabda, la yalqallaha ta'ala ahadun yaumil qiyamah bidzamin a'dzam min jahalati ahli. Tidak ada dosa besar lagi bagi seseorang yang bertemu Allah nanti di hari kiamat. Tidak ada dosa besar selain dosa membiarkan anaknya bodoh, nggak bisa baca Quran. Anaknya dibarin bodoh, boro-boro belajar Quran, nyuruh ngaji kagak. Giliran sekolah disuruh, giliran les disuruh, giliran ngaji nggak disuruh, nggak diomelin tuh anak. Ya Allah, terbalik nih, Pak. Kita di dunia bangga anak kita sukses. Dunia cuma 60 tahun mati. Di akhirat selama-lamanya anak kita malu-maluin kita, bikin kita malu, bikin kita diseret kabin neraka gara-gara kita di orang tua. Karena orang tua yang wajib mengajarkan, kalau nggak bisa ngajarin, wajib nyuruh anak kita belajar Quran. Bahkan orang tua yang mengajarkan Quran atau menyuruh anaknya belajar Quran dapat jaminan surga dari Allah. Dapat jaminan surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Ma min rajulin yu'allimu waladahu al-Qur'an
fi dunya illa tuyajawabuhu yaumal qiyamah fil jannah. Barang siapa orang tua yang menyuruh anaknya atau mengajarkan anaknya Al-Qur'an, tuwija, Allah akan kasih dia mahkota yang indah yang membuat bangga dirinya fil jannah. Dalam surganya Allah, Allah akan bikin dia senang, bikin dia bangga, dan Allah akan memberikan dia mahkota yang indah di dalam surganya Allah karena dia mengajarkan anaknya atau menyuruh anaknya belajar Quran.